Sejak lama, para leluhur Jawa menitipkan pesan dengan cara yang tidak berisik. Tidak teriak, tidak to the point, apalagi pakai caption huruf kapital. Mereka paham betul, hidup ini tidak selalu bisa dibedah dengan logika setajam silet atau kalimat yang rapi seperti skripsi. Ada wilayah paling dalam dari diri manusia yang hanya bisa disentuh lewat rasa, lewat keheningan, lewat keberanian untuk diam sejenak dan mendengarkan getar batin sendiri. Biasanya muncul saat malam makin larut, lampu diredupkan, dan dunia seolah ikut menarik napas panjang. Ironisnya, manusia justru sering berhadapan dengan sesuatu yang paling dekat tapi paling sering disangkal. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi terasa nyata di tubuh. Mengalir pelan, hangat, berdenyut tanpa suara, hadir tanpa diundang. Dalam pitutur Jawa, dorongan halus ini dikenal sebagai bagian dari nafsu birahi. Bukan sekadar urusan jasad, bukan pula perkara rendahan yang harus langsung diusir seperti spam iklan. Ia adalah daya hidup yang ikut ditiupkan sejak napas pertama manusia. Sebuah api kecil, kalau dijaga bisa menghangatkan batin, kalau dibiarkan liar bisa membakar seluruh tatanan rasa. Karena itulah, para pini sepuh tidak pernah membicarakan hal ini secara sembrono. Tidak ditulis terang-terangan, tidak diajarkan dengan suara lantang, apalagi dijadikan konten clickbait. Mereka tahu betul, ilmu tentang nafsu birahi adalah ilmu tentang kekuatan terdalam manusia. Kekuatan yang jika jatuh ke batin yang belum matang, justru bisa menjerumuskan, bukan membebaskan. Ilmu Jawa selalu berjalan pelan, seperti orang menyusuri pematang sawah saat subuh, tidak tergesa, penuh kesadaran, satu langkah ceroboh saja bisa tergelincir ke lumpur keinginan yang tidak ada tepinya. Maka ketika ilmu Jawa berbicara tentang nafsu birahi, sejatinya bukan soal kenikmatan, juga bukan sekadar larangan. Yang dibicarakan adalah pemahaman sunyi, bagaimana manusia berdiri di tengah tarik-menarik dunia dan panggilan batin, di antara panasnya dorongan dan dinginnya kesadaran, di antara ingin memiliki dan rindu kembali ke asal. Leluhur Jawa percaya, manusia yang tidak mengenali nafsunya akan mudah diperintah olehnya. Tapi manusia yang berani menengok nafsunya dengan rasa yang bening, tanpa takut, tanpa mabuk, justru sedang menapaki jalan penguasaan diri yang sejati. Video ini tidak bermaksud membongkar rahasia dengan paksa, apalagi menjual jalan pintas merujuk kuasa batin. Ia hanya membuka tirai tipis, agar kita bisa merasakan kembali getar lama dari pitutur leluhur, eling, waspada, dan narimo. Bukan narimo yang pasrah tak berdaya, tapi narimo yang sadar, narimo yang tahu batas. Dalam laku Jawa, nafsu birahi bukan untuk dimatikan, karena mematikan daya hidup sama saja mematikan rasa. Namun juga bukan untuk dituruti mentah-mentah, karena menuruti tanpa tata hanya akan mencabut manusia dari keseimbangannya sendiri. Ia adalah sesuatu yang perlu dikenali, dirasakan, disadari, lalu ditempatkan dengan penuh unggah-ungguh batin. Sebagaimana api di dalam rumah, cukup untuk menerangi, cukup untuk menghangatkan, tapi jangan dibiarkan menjilat kemana-mana sampai dapur ikut terbakar. Begitulah para leluhur Jawa memandang daya hidup di dalam diri manusia. Kalau wejangan ini didengarkan dengan pikiran yang tergesa, sambil scroll, sambil mikir notifikasi, yang tersisa mungkin hanya rangkaian kata. Tapi jika engkau memberi ruang pada keheningan, membiarkan suara meresap, membiarkan rasa pelan-pelan membuka diri, bisa jadi malam ini tanpa ada yang memerintah dan tanpa ada yang memaksa, engkau mulai menyadari sesuatu yang selama ini bergerak diam-diam di dalam tubuhmu. Bukan untuk dituruti, bukan pula untuk ditolak, melainkan untuk dikenali. Jika di tengah penjelasan nanti muncul kebingungan, pertanyaan, atau bahkan pengalaman pribadi tentang nafsu birahi di dalam tubuh manusia, jangan ragu untuk menuliskannya. Dalam ilmu Jawa, komentar bukan sekadar angka statistik, tapi bagian dari perjalanan ilmu itu sendiri, agar tetap hidup, berakar, dan menyebar ke banyak penjuru. Dalam sejarah batin Jawa, ilmu tidak pernah lahir dari keramaian, melainkan dari sunyi yang panjang, dari pengamatan yang telaten terhadap gerak hidup, gerak alam, dan gerak rasa di dalam diri manusia. Para leluhur, empu, resi, dan pini sepuh tidak pernah memisahkan manusia dari dorongan alaminya, sebab manusia adalah bagian dari jagat gede, sementara tubuh dan batin adalah jagat cirik, miniatur semesta yang di dalamnya bekerja hukum panas dan dingin, tarik dan lepas, naik dan turun. Dalam kerangka ini, nafsu birahi tidak dipahami semata sebagai keinginan jasmani, melainkan sebagai daya urip, tenaga hidup yang menyala di pusat tubuh. Ia menggerakkan keberanian untuk hadir di dunia, menjaga kreativitas dan menopang kelangsungan hidup. Tanpa daya ini, manusia bisa layu, seperti tanaman yang lupa disiram.
Namun para leluhur juga sadar, daya yang sama jika tidak dikenali dan tidak ditata justru dapat menguasai rasa, membelokkan laku, dan menutup jalan pulang batin. Karena itulah, ajaran tentang nafsu birahi selalu berjalan beriringan dengan eling lan waspada. Eling berarti ingat asal-usul, ingat batas diri sebagai kaula. Waspada berarti sadar pada setiap gerak rasa yang muncul, sekecil apapun. Dalam pandangan kejawen, eling tanpa waspada membuat orang lengah, sementara waspada tanpa eling membuat orang kehilangan arah. Keduanya harus berjalan bersama. Ajaran ini berkelindang dengan konsep manunggaling kaula lan Gusti, bukan sebagai persatuan yang dicapai dengan lari dari tubuh, justru melalui pengenalan yang jujur terhadap seluruh isi diri, termasuk bagian yang panas, liar, dan sering disangkal. Leluhur percaya, Gusti tidak hanya hadir dalam kesucian yang dingin, tetapi juga dalam daya hidup yang bergerak, selama manusia mampu menempatkannya dengan tata dan rasa hormat. Itulah sebabnya ilmu ini tidak diwariskan lewat kitab yang terbuka lebar, melainkan melalui simbol, tembang, lakon wayang, dan laku hidup sehari-hari. Kisah Arjuna bertapa bukan sekadar kepihirawanan, tapi gambaran batin manusia yang berhadapan dengan godaan, bukan untuk ditolak dengan kekerasan, tapi untuk dikenali dengan kejernihan rasa. Dalam praktik keseharian, para leluhur tidak mengajarkan ritual yang rumit atau teknik yang memusingkan. Laku mereka sederhana, tapi dalam. Menjaga pola hidup, menjaga ucapan, menjaga pandangan, dan yang terpenting, menjaga rasa cukup. Sebab nafsu birahi, menurut ilmu Jawa, sering membesar bukan karena dorongannya sendiri, melainkan pikiran yang terus memberi makan, membayangkan, mengulang, dan melekat. Maka laku yang diajarkan adalah laku kesadaran. Saat dorongan muncul, seseorang tidak dianjurkan lari terbirit-birit, juga tidak disuruh menuruti. Ia diajak untuk menang, diam sejenak, mengendapkan rasa, merasakan panas itu apa adanya, tanpa cerita, tanpa pembenaran, dan tanpa penolakan. Dari situlah keseimbangan batin perlahan tumbuh. Dalam keheningan itulah, daya birahi perlahan berganti watak. Yang semula terasa seperti desakan berubah menjadi tenaga, yang tadinya kegelisahan menjelma kewaspadaan. Para pini sepuh sering berujar, orang yang mampu menata birahinya biasanya tampak biasa saja dari luar, tidak sok sakti, tidak banyak gaya, namun batinnya kuat, langkahnya mantap dan rezekinya mengalir sewajarnya. Sebab daya yang tidak bocor ke keinginan berlebihan akan menguatkan pusat batin. Ia tidak mudah goyah oleh godaan, tidak gampang iri melihat keberhasilan orang lain, dan tidak haus pengakuan seperti gelas bocor yang tak pernah penuh. Laku ini dalam ajaran Jawa dikenal sebagai sepi ing pamrih, rame ing gawe. Saat manusia sibuk memberi, berkarya dan mengabdi tanpa pamrih berlebihan, daya birahi menemukan saluran yang sehat. Ia berubah menjadi ketekunan, kesabaran, dan daya cipta. Nafsu yang disalurkan melalui laku hidup yang selaras tidak lagi menjadi beban, melainkan penopang perjalanan batin. Karena itulah, dalam konteks historis dan filosofis, ilmu Jawa tidak pernah memusuhi nafsu birahi, namun juga tidak memujanya. Ia ditempatkan sebagai guru yang keras tapi jujur, yang menguji kesiapan batin manusia. Barang siapa mampu belajar darinya tanpa mabuk dan tanpa takut, akan menemukan bahwa di balik panas dorongan itu, tersembunyi pintu menuju kedewasaan batin, keseimbangan hidup, dan perlahan rasa menyatu dengan tatanan semesta. Dalam pandangan ilmu Jawa, nafsu birahi tidak pernah berdiri sendiri sebagai keinginan jasmani semata. Ia hadir sebagai rasa yang bergerak, hasil pertemuan antara jasad, pikiran, dan batin. Bila tidak dikenali, ia tampak seperti gelombang besar yang menakutkan. Namun bila disadari perlahan, ia hanyalah arus yang sebenarnya bisa diarahkan. Para leluhur memahami, banyak manusia jatuh bukan karena nafsunya terlalu kuat, melainkan karena tidak mengenali rasa saat ia mulai bergerak. Sebab nafsu birahi tidak muncul tiba-tiba seperti badai. Ia lahir pelan-pelan, dari lintasan pikiran yang dibiarkan berulang, dari pandangan yang tidak dijaga, dari rasa kosong yang tidak disadari. Dalam kejawen, disitulah laku dimulai. Bukan saat nafsu memuncak, tapi saat ia masih berupa getar halus. Ilmu Jawa mengajarkan, siapapun yang ingin memahami dirinya harus berani duduk bersama rasa itu, tanpa tergesa memberi label, tanpa sibuk menghakimi. Ketika dorongan muncul, leluhur tidak menganjurkan untuk langsung mengusirnya. Mengusir dengan paksa justru membuat rasa itu bersembunyi, lalu kembali dengan tenaga lebih besar. Ibarat tamu yang diusir lewat pintu depan, masuk lagi lewat jendela. Namun mereka juga tidak membenarkan penurutan tanpa tata.
sebab menuruti secara buta akan membuat manusia kehilangan pusat dirinya. Laku praktik yang diajarkan adalah laku eling. Eling berarti hadir sepenuhnya di dalam diri, sadar bahwa yang bergerak adalah rasa, bukan jati diri. Dalam keheningan ini, seseorang diajak memperhatikan perubahan tubuh dan batin, seperti menjaga api kecil, tidak dikipasi, tidak dipadamkan, hanya dijaga agar tetap di tempatnya. Para pini sepuh menekankan bahwa menata laku harian adalah cara paling halus mengolah nafsu birahi. Tidur cukup, makan tidak berlebihan, bekerja sungguh-sungguh, serta menjaga ucapan dan pandangan. Semua itu bukan sekedar aturan lahir, melainkan pagar batin agar rasa tidak mudah meluap. Nafsu birahi menurut ilmu Jawa sangat peka terhadap ketidakseimbangan hidup. Saat dorongan muncul dalam keseharian, laku yang diajarkan adalah menengsa kedap, berhenti sejenak dari reaksi, menarik diri dari kebiasaan lama, lalu mengalihkan kesadaran ke rasa tubuh yang paling netral. Misalnya telapak kaki yang menyentuh tanah atau hembusan nafas yang berjalan alami. Bukan untuk mengendalikan, melainkan untuk menurunkan kesadaran dari kepala ke rasa yang membumi. Leluhur percaya, ketika kesadaran turun ke rasa yang tenang, nafsu birahi akan kehilangan sifat mendesaknya. Ia berubah menjadi tenaga diam yang memperkuat batin. Dari sinilah lahir kewibawaan alami, ketenangan sikap dan daya tahan terhadap godaan, tanpa perlu perang frontal dengan diri sendiri. Ada pitutur lama yang mengatakan, orang yang mampu menjaga rasa birahinya bukan hanya menjaga dirinya dari kejatuhan, tetapi juga menjaga aliran hidupnya tetap selaras. Rezeki datang dengan cukup, bukan meledak-ledak. Hubungan menjadi jernih, tidak dikuasai ingin memiliki, melainkan dilandasi saling menghormati. Penjelasan ini bukan untuk diselesaikan dengan pengertian semata, melainkan untuk dihidupi perlahan. Dalam ilmu Jawa, laku sejati bukan yang tampak berat, tapi yang konsisten dan sunyi. Nafsu birahi tidak ditaklukkan dalam satu malam, melainkan ditata sedikit demi sedikit. Hingga pada suatu saat, manusia menyadari bahwa rasa panas itu tidak lagi menguasai arah hidupnya, melainkan telah menjadi bagian dari kekuatan batin yang tenang, sadar dan membumi. Ketika laku menata nafsu birahi dijalani dengan sabar, dengan eling lan waspada yang tidak putus, bukan musiman seperti niat olahraga, pada suatu titik manusia akan menyadari sesuatu yang penting. Yang berubah bukanlah dorongannya, melainkan cara rasa memandang dorongan itu. Nafsu yang dulu terasa menekan, mendesak dan seolah memegang setir hidup, perlahan tampak sebagai sesuatu yang datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit batin, hadir, bergerak, lalu berlalu tanpa perlu dikejar atau diusir. Dalam ilmu Jawa, disinilah seseorang mulai memasuki lapisan yang lebih dalam. Lapisan di mana nafsu birahi tidak lagi ditata dari luar, melainkan dipahami sebagai cermin keadaan batin. Bila batin gelisah, dorongan terasa panas dan liar. Bila batin teduh, dorongan itu tetap hadir, tapi tidak mengguncangkan. Para leluhur memahami satu hal penting. Semakin keras seseorang ingin menguasai, semakin kuat pula ikatan rasa terhadap apa yang ingin dikuasai. Maka pada tahap ini, laku praktik bukan lagi soal mengendalikan, melainkan nyekseni, menyaksikan. Menyaksikan rasa muncul tanpa melekat, tanpa memberi cerita tambahan, tanpa mengubahnya menjadi keinginan yang harus dituruti atau ditolak. Laku ini kerap digambarkan seperti orang yang duduk di tepi sungai. Air tetap mengalir, tapi ia tidak ikut hanyut. Nafsu birahi pun demikian. Ia tetap hadir sebagai bagian dari hidup, namun tidak lagi menjadi pusat kendali. Dalam keseharian, laku ini terwujud sebagai keheningan batin di tengah aktivitas. Saat bekerja, bekerja sepenuh hati. Saat beristirahat, benar-benar hadir dalam istirahat. Tidak membiarkan pikiran melompat-lompat memberi makan bayangan, karena dalam ilmu Jawa, bayangan yang diulang-ulang adalah bahan bakar utama nafsu yang tidak tertata. Para pini sepuh mengajarkan pentingnya rasa cukup, bukan hanya dalam makan dan tidur, tapi juga dalam menikmati perhatian, pujian, dan kelekatan emosional. Nafsu birahi sering berkelindang dengan keinginan untuk diakui, dimiliki, dan dipandang. Ketika rasa cukup tumbuh, dorongan itu kehilangan cengkramannya. Pada tahap ini, laku menjadi semakin halus. Tidak ada lagi upaya menahan atau mengalihkan. Yang ada hanyalah kesadaran jernih yang hadir sebelum rasa berubah menjadi tindakan. Dalam kesadaran ini, seseorang mulai merasakan ruang sunyi antara rasa dan reaksi. Ruang inilah yang oleh leluhur dianggap sebagai pintu ilmu sejati.
Pelan-pelan nafsu birahi yang dulu dianggap sumber kejatuhan justru berubah menjadi penanda kematangan batin. Ketika dorongan muncul namun tidak menggoncangkan keseimbangan, itu tandanya rasa telah matang. Dari kematangan ini lahir keteguhan, kebijaksanaan dalam relasi, dan daya tarik yang tidak dibuat-buat, bukan untuk memikat, melainkan untuk menenangkan. Para leluhur sering mengatakan, orang yang sampai pada tahap ini tidak tampak istimewa, tidak menonjol, tidak pamer wibawa. Dia berjalan biasa, berbicara seperlunya, dan hidup sederhana. Namun kehadirannya terasa utuh, sebab nafsu birahi tidak lagi menariknya keluar dari pusat diri, melainkan telah menyatu sebagai tenaga batin yang diam, yang menopang kesadaran hidup. Pada akhirnya, ilmu Jawa tidak membawa manusia menjauh dari dirinya, melainkan mengantarnya pulang. Nafsu birahi, ketika dikenali, disadari dan disaksikan tanpa takut dan tanpa mabuk, menjadi bagian dari jalan pulang itu. Jalan di mana manusia tidak lagi terpecah antara tubuh dan jiwa, antara keinginan dan kesadaran. Ia berdiri utuh sebagai kaulo yang mengenali tempatnya. Dan dalam pengenalan itu, perlahan terasa dekatnya Gusti. Bukan sebagai konsep, melainkan sebagai rasa yang hening dan hadir. Ilmu Jawa tidak pernah menuntun manusia ke puncak yang ramai, tidak pula menjanjikan kehebatan yang bisa dipamerkan. Sebab tujuan sejatinya bukan menguasai orang lain, melainkan berdamai dengan diri sendiri. Kedamaian yang lahir saat manusia berhenti bertengkar dengan rasa di dalam tubuhnya. Nafsu birahi, sebagaimana disinggung pelan sejak awal, bukan sesuatu yang harus dimenangkan, juga bukan sesuatu yang harus disembunyikan dengan malu. Ia adalah bagian dari perjalanan batin yang, bila disadari dengan jujur, mengajarkan tentang batas, tentang kesadaran, dan tentang bagaimana berdiri tegak di tengah dunia tanpa kehilangan arah, pulang. Leluhur Jawa tidak pernah memisahkan jalan spiritual dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak menyuruh manusia terbang tinggi meninggalkan bumi, apalagi lupa bayar kebutuhan hidup, tetapi justru mengajak mengakar lebih dalam ke tanah kehidupan, agar setiap langkah, setiap pandangan, dan setiap getar rasa bisa menjadi ladang laku, tempat kebijaksanaan tumbuh perlahan, tanpa perlu diumumkan. Dalam pandangan ini, nafsu birahi bukan penghalang menuju Gusti, selama ia ditempatkan dengan unggah-ungguh batin yang tepat. Saat manusia berhenti memusuhi dorongan dalam dirinya, namun juga tidak menuruti tanpa kesadaran, disitulah lahir ruang sunyi. Ruang di mana rasa tidak lagi ribut, pikiran tidak lagi berisik seperti pasar pagi, dan hati tidak terus-menerus ditarik ke banyak arah. Ruang inilah yang oleh para pini sepuh disebut papaning rasa, tempat manusia berdiam sejenak, mengenali dirinya dan mengendapkan hidup. Penutup dari lagu ini bukanlah keberhasilan yang bisa dihitung atau perubahan yang perlu diumumkan kemana-mana. Tanda-tandanya justru halus. Hidup terasa cukup, langkah tidak tergesa, keinginan tidak mendesak, dan batin tidak mudah terguncang oleh apapun yang datang dan pergi. Nafsu birahi tetap ada, namun tidak lagi berkuasa. Ia hadir seperti api kecil yang terjaga, menghangatkan, bukan membakar. Dalam keheningan itulah, manusia mulai memahami makna narimo yang sejati. Bukan menyerah, bukan pula pasrah tanpa daya, melainkan menerima hidup dengan kesadaran penuh, menerima diri dengan jujur, menerima bahwa setiap rasa yang muncul adalah bagian dari proses menuju kedewasaan batin. Leluhur Jawa mengingatkan, jalan ini tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesetiaan pada laku. Tidak harus cepat, tidak harus kuat, cukup pelan namun ajak. Sebab dalam kelambatan yang sadar, rasa diberi waktu untuk matang. Dan dalam kematangan itulah, manusia berhenti sibuk mencari di luar apa yang sejak awal telah ada di dalam. Jika suatu malam engkau duduk sendiri dalam sunyi yang tidak direncanakan, lalu merasakan getar halus di dalam tubuhmu, jangan tergesa menamainya. Jangan pula mengusirnya. Duduklah bersama rasa itu. Dengarkan tanpa suara. Biarkan ia mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dirangkum oleh kata-kata. Sebab disitulah, pelan namun pasti,
laku Jawa bekerja, tidak mengubah manusia menjadi sesuatu yang lain, melainkan mengembalikannya pada dirinya yang utuh. Dan ketika manusia telah utuh, ia tidak lagi terombang-ambing oleh nafsu, tidak pula kering oleh penyangkalan. Ia berjalan di tengah dunia dengan batin yang selaras. Di titik itulah, tanpa ritual besar, tanpa pengakuan, tanpa sorak-sorai, manusia mulai merasakan apa yang oleh leluhur disebut manunggaling kawulo lan Gusti. Bukan sebagai pengalaman luar biasa, melainkan sebagai rasa tenang yang menetap. Rasa pulang yang tidak lagi dicari, karena telah hadir di dalam diri.